Baik, masih dalam tema menanti capres ideal dan di segmen ini saya masih berbincang dengan Bang Henry Satrio dari Direktur Kedai Kopi, masih tersambung melalui Zoom call dan juga saya mendapat tambahan narasumber. Ada politisi PKS, ada Bang Nabil Ahmad Fauzi, saya sapa dulu. Assalamualaikum Bang Nabil. Waalaikumsalam, Mas Ya. Junong. Apa kabar, sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya. Baik, kita bicara soal menanti capres ideal ya. Ini terkait dengan dinamika ya beberapa hari terakhir dan pas sekali kalau kita ngobrol ini dengan para punggawa dari masing-masing partai. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah berbicara dengan PDIP, kali ini ada PKS. Tapi saya ke Bang Henry dulu. Bang Henry, kalau survei-survei tadi yang Anda adakan dengan kedai kopi, lalu ada banyak nama-nama tadi. Ini kalau kita lihat, kenapa yang muncul nama-namanya seperti tadi, Ganjar, ada Anies, juga ada um, even Megawati. Jokowi ada, Bang Henry? Enggak, kan Jokowi sudah selesai 2 periode. Aha. Jadi nggak dimasukin. Tapi tidak ada yang jawab, ya mungkin. Ada yang jawab Jokowi mungkin? Oh, kalau pas di pertanyaan terbuka Aha. Ada. soal itu. Karena kan ini masalah top of mind kepemimpinan aja. Mhm. Tapi kalau kemudian yang secara langsung kami tanyakan, itu Oke. memang nggak ada nama Jokowinya. Karena kita paham bahwa setelah 2 periode kan nggak ada nama Pak Jokowi lagi. Oke. Kasian dong, jangan dijerumuskan terus Pak Jokowi. Bisa 3 periode. Oke, nah kalau bicara tadi Bang, ini kan kalau survei itu kan elektabilitas ini kan berdasarkan tadi banyak kriteria. Jadi nama-nama yang keluar ini kalau dari analisa kedai kopi sendiri, apa yang membuat seperti misalnya nama Ganjar atau Anies populer? Apakah karena mereka paling sering disorot media karena memimpin wilayah-wilayah besar seperti itu? Apa yang menyebabkan nama mereka muncul? Apakah karena memang cuma popularitas atau ada hal lain? Ada 3 jawabannya. Jadi yang pertama adalah masalah histori. Jadi sejarahnya memang yang paling dekat kepala daerah itu yang akan bisa menjadi presiden. Karena Pak Jokowi ya. Yang pertama adalah sejarah. Kemudian yang kedua adalah panggung politik. Kalau kepala daerah memang panggung politiknya enak sih. Mereka bisa mengerjakan berbagai hal untuk memajukan negaranya, untuk memajukan daerahnya gitu ya. Nah sebetulnya selain kepala daerah, ada nama-nama menteri juga sebetulnya yang punya liberty untuk bisa meng-create program supaya bisa dilihat oleh masyarakat. Tapi memang karena faktor yang nomor 1 tadi, faktor histori, kepala daerah lebih dilihat. Faktor yang ketiga ini yang berusaha untuk dirombak oleh kedai kopi, yaitu ada framing usaha beberapa kelompok masyarakat untuk mendorong nama calon presiden yang itu saja gitu. Jadi artinya ya nama-nama yang disebutkan Mas Juno tadi adalah nama-nama yang itu saja. Makanya kami coba mencari, masa sih cuma ada 7-8 nama saja, bahkan sekarang kan cuma ada 3-4 nama yang bisa menjadi calon presiden. Nah waktu itu pada survei pertama yang kami lakukan muncullah 500 nama, Mas Juno. Nah dari 500 nama itu menarik gitu, karena yang muncul banyak sekali nama, dan begitu nama muncul banyak begitu, langsung banyak yang concern, terutama tokoh-tokoh nasional. Saat ini banyak yang mengkontak kedai kopi, tanya 2 hal gitu. Nama saya peringkat berapa, terus kemudian kira-kira punya potensi untuk lebih tinggi dari itu atau tidak. Nah artinya kalau ada kesempatan, maka antusiasme masyarakat itu juga bisa mengungkapkan kira-kira siapa pemimpin yang akan mereka pilih. Makanya setelah itu, setelah kami keluarkan 500 nama, kedai kopi coba buat klasternya. Nah kalau dari klaster ini kira-kira masyarakat akan pilih mana. Nah tapi kalau dari hasil survei kriteria apa saja yang bisa mendorong masyarakat memilih seorang presiden, itu yang pertama masih dekat dengan rakyat. Kemudian yang kedua itu tegas, yang ketiga jujur gitu ya, tempat baru punya program bagus. Nah tentang jujur ini berbeda nih dengan masyarakat dunia. Jadi kalau masyarakat dunia memilih pemimpinnya itu berdasarkan hasil survei juga, itu Koze dan
Posner dan Koze yang bikin itu. Yang pertama itu jujur, jadi kalau masyarakat Indonesia pilih pemimpin, jujurnya nomor 3. Yang paling penting dekat dengan rakyat itu. Jadi Oke, ya ini jujurnya nomor menariknya 3. Indonesia. Nah Menarik. dari nama-nama itu ya akhirnya dia nanti akan mengerucut sendiri seperti Oke. saat ini kan namanya tinggal Mas Anies, Baik. Mas Ganjar, Tapi, Mbak Puan, Bang Henry. kemudian Prabowo, Erlangga. Gitu. Tapi kan kalau kita bicara survei yang sekarang, berarti nanti juga kalau survei selanjutnya bisa berubah, sangat bisa berubah. Jadi jangan besar Sangat kepala bisa dulu ya, karena kan ini fluktuatif. Tergantung ya, misalnya surveinya hari ini ya hari ini keinginan masyarakat, belum tentu besok atau minggu depan pilihan mereka sama ya. Iya, kayak misalnya gini Mas Yunani, sorry Oke. saya potong sedikit. PKS misalnya, itu namanya ada yang tertinggi di wilayah timur, Pak Zulkifli Mansyah, Gubernur NTB misalnya. Nah, selama ini kalau nggak diklasterin, nggak muncul tuh kader PKS. PKS, Makanya kan oke. tadi waktu kita klasterin juga PDI Perjuangan, baru ketahuan ternyata lebih dari 3 nama sebetulnya yang keluar, termasuk Mas Gibran dan lain-lain. Baik, PDI baik. Perjuangan juga begitu, PKS juga begitu. Oke, Tadinya mungkin hanya nggak ada namanya, tapi Kita- terus kemudian begitu di klaster, kita ke muncullah PKS si dulu, Bang Henry. Ahmad Syaihu dan lain-lain. Silakan. Langsung saja kita sapa kembali Bang Nabil. Bang Nabil, pertanyaannya langsung nih ya. Saya nggak mau basa-basi. Dengar-dengar PKS ngusung Anies nih, bener nggak sih? Ya, sejauh ini sikap PKS clear bahwa kita belum ada komitmen dengan siapapun. Siapapun, termasuk oke, baik. Jadi kita masih membuka pintu komunikasi dengan berbagai macam figur-figur baik yang sudah bermunculan di survei-survei maupun yang tokoh-tokoh dari partai maupun kelompok masyarakat yang lain. Pada prinsipnya kita masih membuka komunikasi. Karena kita yakin Pilpres ini masih cukup waktunya, masih sangat dinamis, masih sangat terbuka ruang untuk kami di PKS itu membuka komunikasi mencari figur-figur yang yang potensial untuk memenangkan Pilpres 2020. Tapi kalau dengan Bang Anies, seperti apa hubungannya untuk saat ini? Iya, kalau dengan Anies pertama ya bahwa kemudian seringkali PKS ya dikomunikasikan dekat dengan Anies Ya. gitu ya. Pertama yang perlu kita clearkan bahwa sejauh ini komitmen politik ya satu-satunya komitmen politik PKS dengan Anies adalah sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya, itu yang kita ingat waktu Karena itu. kami sebagai partai pengusungnya pada pilkada DKI yang lalu tentu berkepentingan agar ini sukses ya menjalankan masa pemerintahannya sampai dengan periode ini selesai ya. Dan itulah komitmen yang kami bersama dengan Anies. Nah, persoalan Capres ya tentu tidak bisa kita hindarkan bahwa sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Bang Hendri, sebagaimana juga hasil survei bahwa Anies adalah salah satu tokoh ya figur yang sejauh ini selalu relatif masuk 3 besar dalam berbagai macam survei yang sudah muncul. Ya, tetapi itu kan tadi juga Mas Timo mengatakan bahwa ya masih sangat dinamis survei hari ini belum tentu menggambarkan peta real pertarungan di 2024. Masih sangat panjang, tentu kami membuka peluang dengan berbagai macam tadi kalangan. Apalagi bahwa amanat Munas PKS yang lalu mengamanatkan bahwa PKS untuk memperjuangkan calon internal. Nah ini kan juga tugas kami untuk bagaimana membuka ruang-ruang komunikasi dengan berbagai macam pihak ya agar tokoh-tokoh yang nanti kami munculkan dari internal ini ya itu bisa diterima juga dalam konstelasi Pilpres dan khususnya kemudian pada umumnya juga diterima oleh publik sebagai figur yang kami tawarkan nasional di 2024. Jadi dengan kata lain ini peta politik dari PKS sendiri masih sangat cair ya, karena kita bicara 2024 masih cukup lama dan tadi pertimbangan kalau ya nama Pak Anies karena pernah dulu bareng ketika jadi gubernur dan juga terkait tadi mempertimbangkan kaderisasi seperti itu ya Bang Nabil ya? Iya. Jadi sesungguhnya kami sampai sejauh ini Mas Tino
Pak Henry, masih memperjuangkan terkait dengan presidensial threshold. Karena biar bagaimanapun kita berbicara pilpres nanti, ya salah satu variabel yang selain dari kandidat, ya figuritas dan dukungan partai politik adalah terkait dengan bagaimana nanti presidensial threshold yang sejauh ini dengan kemarin dibatalkannya revisi undang-undang pemilu, ya masih 20%, maka ini menjadi acuan, ya acuan bagaimana kita memandang konstelasi pilpres sampai dengan hari ini. Tetapi ya bisa jadi ya seminggu lagi, sebulan lagi, ya di hari yang kalau kemudian konstelasinya berubah, kemudian presidensial threshold ini bisa turun menjadi 10 atau 15%, tentu peta konstelasi pilpres juga akan berubah. Bang Nabil, banyak variabel yang akan sangat mempengaruhi dinamika terkait dengan pilpres ini. Satu Bang Nabil, kalau hubungan Demokrat dan PKS, dengar-dengar juga ada hubungan yang harmonis, nantinya mungkin akan ada duet AHY dengan Anies, seperti itu? Ya, sebagaimana program kami sejak Ramadan kemarin, kami aktif menggelar silaturahim kebangsaan dengan semua partai, khususnya partai-partai yang di parlemen. Nah ini bertujuan untuk membuka keran-keran komunikasi, ya, membuka sekat-sekat, tidak mengira baik yang di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Ya, kebetulan saja di luar pemerintahan kami bersama dengan Demokrat sampai dengan hari ini, ya, maka tentu ada komunikasi, ada pendekatan-pendekatan yang ini ketemu chemistry-nya dengan Demokrat sejauh ini membangun intensitas komunikasi. Ya kalau kemudian nanti mengarah kepada pilpres, ya tentu tadi ya variabelnya tidak akan jauh daripada terkait dengan bagaimana figuritas, bagaimana dengan dukungan partai dan bagaimana angka presidensial threshold. Jadi acuannya tidak akan bergerak dari tiga faktor tadi, Mas Bimo. Bang Nabil, kami sebagai partai politik ya punya target dengan menang 2024 gitu. Tentu harus memastikan figur yang kami usung itu adalah figur yang punya potensi menang. Bang Nabil, singkat saja 1-2 kalimat, pemimpin ideal untuk di mata PKS seperti apa? Ya pemimpin yang bisa membereskan PR-PR yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi ini. Singkat, padat, jelas ya. Terima kasih Bang Nabil atas waktunya. Komentar Bang Henry saya simpan di segmen dulu, sengaja saya habisin untuk Bang Nabil karena ini Bang Nabil harus bertugas. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.